Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ni darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim fa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa ya'shuruna bi zumratihim bil 'afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. ثم إلى صيب شرح المعدسكي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai sifat ilmu sudah, tinggal hayat. Wal hayatu, dan kemudian sifat hayat. Wahia la tata'allaqu bisyai', maka hayat itu sifat yang tidak bertakluk kepada sesuatu. Artinya sifat sebelumnya yang kita bahas, qudrat punya ta'alluq pada mungkin, iradat punya ta'alluq pada mungkin, terus ilmu punya ta'alluq pada wajib, mustahil, jaiz. Terus hayat sifat yang tidak punya ta'alluq, artinya sifat yang tidak berhubungan dengan perkara yang lainnya, sifat yang tidak berhubungan dengan sesuatu yang selain zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sifat qudrat itu hanya berhubungan dengan zatnya Allah, sifat hayat hanya berhubungan dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berhubungan dengan perkara yang lain selain zatnya Allah. Maksudnya tidak punya ta'alluq. Al-hayatu sifatun tusahihu liman qamat bihi
ayattasifa bil idrak. Walaupun hayat itu sifat yang tidak punya ta'alluq, sifat yang tidak berhubungan dengan sesuatu yang lain. Tapi hayat itu menjadi syarat, menjadi diperbolehkannya sesuatu atau sifat-sifat yang punya idrak itu ada pada dirinya sesuatu. Hayat itu nggak punya ta'alluq, tapi adanya sifat hayat menjadi sebab atau menjadi dibenarkannya sifat-sifat yang selain sifat-sifat yang bisa idrak itu berada pada dirinya sesuatu. Contoh, seseorang mempunyai sifat hidup, kita disebut sifatnya hidup. Kalau ditanya, hidup kamu itu kerjanya apa? Apa kerjanya? Ada nggak dalam hidup kita itu hubungan dengan sesuatu yang ditimbulkan adanya sifat hidup? Kayak HP dah, HP ini sekarang hidup, HP saya sekarang hidup. Ketika dia hidup sekarang ini kerjanya apa hidupnya? Fungsi apa? Bisa buat foto, bisa buat SMS, bisa buat setel musik. Yang saya tanya, setel kalau buat foto itu hubungan sama hidup atau hubungan sama kamera? Bisa moto, bisa foto, itu hubungan hubungan sama kamera. Kalau SMS hubungan sama apa? iPad. Kalau setel musik hubungan sama apa? Jadi hidup ini kerjanya apa di HP ini? Nggak ada kerjanya. Hidup di HP ini nggak ada kerjanya. Tapi hidup ini menjadi syarat, menjadi sebab adanya kerja yang lain. Kamu pengen moto, dihidupin dulu. Kamu mau nyetel musik, dihidupin dulu. Padahal kalau dia sudah hidup, tidak untuk moto, tidak untuk kamera, tidak untuk setel musik, tetap aja nggak ada masalah hidup. Jadi hidup itu nggak ada kerjanya gitu loh. Hang itu apa? Iya, sama kayak orang pingsan. Pingsan itu juga hidup. Orang pingsan harus hidup. Orang tidur harus hidup. Bagaimana mau pingsan nggak hidup? Tapi hidup tidak berurusan sama pingsan. Hidup nggak berurusan sama melihat, sama mendengar, nggak berurusan. Buktinya apa? Orang tidur ada hidupnya nggak? Orang tidur ada hidupnya nggak? Tidur itu syaratnya hidup. Masa mau tidur nggak hidup loh? Kalau mau tidur nggak hidup, masya Allah, pulang umroh kan? Ya Allah, olehnya zam-zam dong, masya Allah. Jadi hidup itu tidak ada hubungan dengan yang lain, gitu loh. Yang punya hubungan dengan yang lain itu sifat-sifat yang idrak namanya. Seperti apa? Pada diri kita ini, melihat, mendengar, bicara, itu sifat idrak. Berpikir, sifat idrak itu. Itu bisa kita pakai, kita bisa mikir, kita bisa lihat, kita bisa kalau kitanya hidup. Tapi ketika ada orang hidup,
Nggak harus orang hidup ini melihat, mendengar, bicara, mikir, harus nggak? Nggak harus. Berarti hidup nggak ada kerjanya, gitu loh. Tapi menjadi sabar, menjadi sahnya kerjanya sifat-sifat idrok. Tanpa hidup, sifat idrok nggak bisa kerja. Tapi adanya hidup tidak mengharuskan dia punya sifat idrok. Jadi hidup yang mau kita bahas, sifat Allah Subhanahu wa taala hidup ini adalah sifat yang tusahihu liman qamat bihi ayata sifabil idrok. Wa ma'na kauniha, dan yang dimaksud tidak adanya hubungan la tata'allaku. Adapun maknanya sifat hayat la tata'allaku bisyai', itu tidak berhubungan dengan sesuatu pun, annaha la taqtadi, bahwa tidak menuntut pada perkara lain selain yang ada pada posisinya, maknanya amron zaidan alal qiyami bimahalliha. Sifat yang punya ta'aluk itu maknanya sifat yang amron, dia yang sifat yang amron menuntut zaidan alal qiyami bimahalliha. Sifat yang punya tuntutan pada perkara lain selain dari tuntutannya kepada zat. Seseorang dikatakan punya sifat melihat. Si Amir melihat. Berarti sifat melihat itu butuh pada dirinya si Amir, gitu kan? Amir menjadi mausuf yang disifati dengan sifat melihat. Amir melihat, maka melihat ini menuntut pada si Amir. Melihat itu nggak bisa berdiri sendiri. Pernah itu melihat ada penglihatan tapi sendirian, nggak ada zatnya, maksudnya. Ada pendengaran atau ada omongan tapi nggak ada zatnya. Saya dengar omongan, yang ngomong siapa? Nggak ada. Omongannya ada omongannya, tapi yang ngomong nggak ada. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Kalau ada omongan pasti ada yang ngomong. Iya, walaupun pantat kan kentut kan omongannya kan mesti ada. Masa ada omongan nggak ada yang ngomong sih bagaimana? Tiap ada omongan mesti ada yang ngomong. Kenapa? Karena ngomong itu sifat. Kalau dia sifat harus menuntut zat. Nggak mungkin sifat kok berdiri sendiri. Nah, melihat, mendengar, ngomong itu dia menuntut kepada zat. Selain dia menuntut zat, dia juga menuntut perkara lain. Apa? Ada yang dilihat. Amir melihat, ditanya, melihat apa? Nggak lihat apa-apa. Ya bukan melihat namanya. Amir melihat kok nggak lihat apa-apa. Kalau Amir itu melihat, pasti menemukan sesuatu, menyaksikan sesuatu. Amir mendengar, pasti menemukan sesuatu, ada yang didengar. Amir mendengar, ditanya, mendengar apa kamu? Nggak dengar apa-apa, Pak. Nah, kamu dengar nggak? Ya dengar. Nah, kamu dengar apa? Nggak dengar apa-apa. Ya berarti nggak mendengar. Punya pendengaran tapi nggak dengar. Amir ngomong, Amir berbicara, ditanya bicara apa, gitu kan? Berarti bicara itu sifat yang ada pada si Amir, dan bicara itu punya tuntutan adanya yang dibicarakan. Oh, Amir lagi bicara masalah pilkada. Oh, Amir lagi bicara masalah
corona. Oh, Amir bicara masalah Sriwijaya. Ini ada yang dibicarakan namanya. Kalau Amir bicara apa? Ngomong apa? Ya namanya nggak ngomong Amir. Ya. Jadi sifat yang punya kerja itu punya dua tuntutan. Selain dia menuntut zat, dia menuntut kerja. Beda sama hidup. Kalau hidup hanya menuntut satu, yaitu menuntutnya apa? Zat. Tidak menuntut kerja. Nggak ada orang hidup Amir itu hidup, terus hidupnya Amir nuntut sesuatu, nggak ada. Artinya hidupnya Amir nuntut melihat juga enggak, hidupnya Amir nuntut mendengar juga enggak, karena Amir boleh saja enggak mendengar, boleh saja enggak melihat, boleh saja enggak bicara, walaupun Amir itu hidup. Artinya hidup tidak punya tuntutan yang lain selain zat. Artinya la taqtadi, bahwa tidak berhubungan dengan sesuatu, maknanya sesuatu itu apa? Amrun zaidan alal qiyami bi mahalliha. Wasifatu muta'alliqatu hiya allati taqtadi amrun zaidan ala dzalika. Dan sifat yang punya ta'alluq itu adalah sifat yang dia mempunyai hubungan dengan sesuatu yang selain pada zat. Ala tara annal ilma ba'da qiyamihi bimahallihi yatlubu amran yu'lamu bihi wa kadza al-qudratu wal iradatu wa nahwuhuma. Contohnya kita melihat sifat ilmu. Setelah sifat ilmu itu disifatkan kepada si Amir, Amir pinter. Maka sifat pinter setelah diletakkan pada si Amir, sifat itu nuntut sesuatu gitu loh. Kalau Amir itu pinter, Amir itu tahu, maka tahu apa dia? Amir mah jenius. Nah, dia bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Ini pegang, ngomong pinter kok nggak bisa apa-apa, bagaimana? Kalau sudah disifati dengan sifat pinter, pasti nuntut pengetahuan. Oh, Amir tahu obat corona. Wah, ini jadi orang kaya ini bentar lagi. Alamatnya ini. Kalau sampai Amir distempel WHO sininya cetek, wah, sedunia langsung rebutan dia. Yang penting pembagiannya rata maksudnya. Kalau bagiannya nggak rata, bisa juga. Begitu pula sifat kudrat. Si Amir itu punya kemampuan. Amir itu orang yang punya kemampuan. Pasti akan ditanya mampu apa dia. Karena sifat mampu itu sifat apa? Idrak. Sifat yang punya ta'alluq. Kalau dikatakan seseorang itu mampu, pasti dituntut apa yang dia bisa. Kamu bisa? Bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Kalau sudah dikatakan bisa, mesti nuntut sesuatu. Oh, saya bisa nyuntiknya. Mending bisanya. Kalau sesuatu sudah disifati dengan sifat-sifat idrak, pasti dia punya tuntutan. Terus sama juga dengan iradah. Orang ini punya kemauan. Si Amir itu punya kepinginan. Tanyalah, pingin apa dia? Enggak pingin apa-apa. Berarti enggak punya. Masa ada orang kok punya keinginan tapi enggak ingin apa-apa sih, bagaimana? Kalau ada orang punya keinginan tapi enggak ingin apa-apa, artinya enggak ada yang jadi petunjuk dia itu punya keinginan. Kalau ada orang disebut punya ilmu tapi nggak ada yang diketahui, berarti nggak ada alamatnya dia punya ilmu. Kalau ada orang punya pendengaran tapi nggak dengar apa-apa, berarti nggak ada alamatnya dia punya
pendengaran. Ini semua sifat-sifat ini, qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, semua namanya sifat idrok, sifat yang punya ta'alluq, sifat yang punya tuntutan. Berbeda dengan sifat hayat. Kalau sifat hayat, sifat yang tidak punya tuntutan. Wabil jumlah, maka kesimpulan dari apa yang dibicarakan di atas, fajami'u sifatil ma'ani muta'alliqun, artinya berarti seluruh sifat ma'ani, jumlahnya berapa? 7, itu sifat yang punya ta'alluq, ay talibatun, yang punya tuntutan, lizaidin ala qiyamihi bimahalliha, tuntutan yang lain selain tuntutannya untuk berdiri pada zat, siwal hayat, selain sifat hayat. Kalau sifat hayat, sifat yang hanya menuntut kepada wujudnya sesuatu, tapi tidak menuntut kepada amrun zaid, perkara yang lainnya. Wa hadza at-ta'alluqu nafsiyun litilka sifat kama anna qiyamaha bidzat nafsiyun laha aidan. Hubungan ini bagi sifat-sifat tersebut berstatus nafsi, sebagaimana keberadaan pada zat juga berstatus nafsi pula. Jadi kalau zat itu punya nafsi, punya nafsiyah, zat punya nafsun, zat sesuatu yang punya jati diri. Apa nafsiyahnya zat? Nafsiyahnya zatnya Allah apa? Wujud. Kalau nafsiyah zat kita bertempat, ya, bertempat di awal-awal. Bertempat itu jangan diartikan seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengartikan bertempat itu sesuatu yang bersentuhan dengan sesuatu. Kalau kita nggak begitu ngertiinnya. Bertempat itu tidak berhubungan dengan bersentuhan sesuatu. Bertempat itu hubungannya sama apa? Sama dibatasi oleh ruangan. Walaupun kamu nggak bersentuhan dengan sesuatu di awang-awang, tapi diri kamu terbatasi oleh ruangan kamu, oleh ukuran diri kamu. Maka ukuran diri kamu itulah yang mengambil secukup ruangannya awang-awang. Disebut apa namanya? Bertempat. Jadi bertempat itu nafsunnya benda, nafsunnya jirim. Maka sifat-sifat ma'ani itu juga punya nafsun. Kudrat, apa nafsunnya kudrat? Menciptakan. Dan nafsunya iradat itu apa? Menentukan. Maka dari sini banyak orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah yang mengatakan kalau nafsunya kudrat itu menciptakan, maka Allah itu ya pasti menciptakan. Kalau Allah nggak menciptakan, ya bukan Allah berarti. Berarti sebelum alam saya ini muncul gimana? Ya sudah ada ciptaan-ciptaan yang lain. Karena kalau Tuhan tidak disertai dengan ciptaannya, dia bukan Tuhan. Kalau kudrat tidak disertai dengan menciptakan sesuatu, dia bukan kudrat. Kalau begitu, ini pemahamannya orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah yang mengatakan Allah wajib menciptakan sesuatu. Kalau kita kan enggak. Hukumnya apa? Jaiz. Allah menciptakan jaiz. Kudratnya Allah sebelum menciptakan langit bumi kerjanya apa? Kerjanya apa?
Nganggur. Sebelum langit, bumi, malaikat diciptakan, kudratnya Allah kerjanya apa? Ini yang kemudian diputuskan oleh orang-orang Mu'tazilah. Kalau begitu Tuhan ya pasti menciptakan. Nah ciptaannya apa? Ya apa saja pokoknya. Sebelum kita nongol ada ciptaan-ciptaan yang lain. Maka dia mutusin ada sebelum manusia diciptakan ya ada manusia yang lainnya. Habis punah bikin manusia lagi, habis bikin manusia lagi. Jadinya reinkarnasi. Pahamnya orang India. Jadi kalau ditanya terus sifat kerjanya kudrat, sifat kudratnya Allah itu kerjanya apa sebelum langit bumi diciptakan? Oh kerjanya siap menciptakan. Siap menciptakan itu enggak harus menciptakan kayak tangan ini. Tangan ini siap mukul, nyentil, nampar, ya kemampuannya ada gitu loh. Nanti punya potensi. Terus harus nggak namparnya? Ya nggak harus. Kalau nggak nampar berarti nggak bisa nampar. Sini tak coba kamu. Kalau nggak percaya maksudnya. Kalau nggak nonjok ya nggak bisa nonjok. Sini coba dulu barangkali. Biar percaya maksudnya. Jadi siap kerja itu bukan nggak punya kerjaan. Bedanya apa sama nggak punya kerjaan? Nganggur sama siap kerja. Bedanya apa? Apa? Ini pengangguran nih. Ini punya kartu prakerja ini. Ini bukan pengangguran ini punya kartu prakerja. Yang ini yang di tamrin ya kamu ya begitu. Yang nongkrong di tamrin ya kamu ya. Di pinggir-pinggir tamrin nongkrong. Lah iya. Namanya apa? Bedanya apa? Nganggur sama siap kerja, bedanya apa? Nganggur itu kemampuannya ada, yang dikerjain nggak ada. Kayak tangan saya ini bisa nampar, tapi nggak ada yang nganggur, nggak ada kerjaannya. Tangan saya bisa ngitung duit, tapi yang dihitung namanya apa? Nganggur. Kemampuannya ada, yang dikerjain dia bisa nyupir mobilnya ada, tapi sanggannya nggak ada. Semua kena corona semua. Namanya apa? Nganggur. Nggak ada yang bisa dikerjakan. Itu loh. Nah yang namanya siap kerja itu sewaktu-waktu bisa kerja. Terserah dia maunya kapan. Itu namanya siap kerja. Artinya yang dikerjain ada. Yang dikerjain siapa? Yang dikerjain mungkin. Gitu loh. Mungkin itu selalu siap diciptakan. Kita ini sebelum nongol namanya apa? Mungkin lah. Kita ini selalu siap diciptakan oleh Allah kapan saja Allah berkehendak. Allah berkehendak memunculkan kita zaman Nabi Adam, ya muncul kita zaman Nabi Adam. Allah berkehendak memunculkan kita zamannya Pak Harto, ya muncul zaman Pak Harto. Allah menghendaki kita kok muncul zamannya Fir'aun, muncul kita. Malah jadi pengikut Fir'aun kita malah.
sekarang aja jadi pengikut. Pokoknya apa? Orang-orang yang ketika cara berpikirnya itu nggak lurus, nanti tidak bisa memahami tentang apa yang disebut namanya ta'alluq. Makanya banyak orang menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebelum menciptakan alam ya nggak ada kerjaannya. Seperti sebelum menciptakan alam, Tuhan itu ngomong apa enggak? Ya enggak ngomong. Lah ngomongnya sama siapa? Dikira ngomong itu dongeng maksudnya. Ngomong itu dongeng, bukan ngomong namanya. Ngomong itu bukan harus omong-omongan. Kalau berdua bukan ngomong, namanya ngobrol. Jadi dipahami Allah itu sebelum adanya alam ini ya enggak ngomong. Nanti kalau tanya lagi, Allah sebelum adanya alam ini muncul, sebelum menciptakan sesuatu, Allah mendengar apa? Ya enggak dengar apa-apa. Budek dong ya. Ya enggak budek, dengar. Ya enggak dengar kan. Jadi enggak ngerti ta'alluq namanya. Jadi kita harus sampai pula nanti pada pemahaman yang namanya ta'alluq. Di sini ta'alluq disifatkan pada 3 sifat yang sudah kita bicarakan. Qudrat, iradat, ilmu. Ilmu itu ya punya ta'alluq, artinya sebelum alam bumi diciptakan semua sebelumnya, maka di ilmunya Allah ini semua sudah wujud. Di ilmunya Allah ini semua itu ada. Kamu akan duduk di sana, kamu di sana, kamu. Ini ada ilmunya begini. Nah sekarang ini tinggal menampakkan apa yang di ilmunya Allah. Bukan terus, oh sebelum alam ini nongol Tuhan mah nggak ngerti apa-apa. Tuhan apa Tuhan itu? Nggak usah Tuhan. Ini gambaran adat. Ada seorang kontraktor. Dia disuruh bangun rumah. Dia dipanggil sama orang suruh lihat tanahnya. Tolong Pak, lihat tanah saya coba. Begitu kontraktor lihat tanahnya langsung, oh sana kolam, sana rumah kamar. Langsung muncul di pikirannya padahal masih bentuk. Ini gambarannya. Gitu loh. Artinya dia sudah punya market di pikirannya, punya market di ilmunya. Ini tanah akan dibikin apa nanti? Ya, kamu ditunjukin cewek, baru lihat langsung nanti kawin tanggal sekian, rumahnya di sini nanti kerja. Walaupun habis itu dibangun, bangun, mimpi nggak tahu. Nah, alam ini ya begitu, gambaran kita begitu. Artinya di ilmunya Allah alam ini muncul, ada. Nanti akan begini, akan berubah jadi begini, akan berubah terus sampai nanti kiamat, sampai surga neraka, semua lengkap di ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci. Itu namanya ta'alluq gitu. Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada permulaannya. Sama dengan Allah kuasa. Allah menguasai langit bumi. Sebelum langit bumi diciptakan, apa yang Allah kuasai? Allah menguasai mungkin. Mungkin itu siap diciptakan atau siap tidak diciptakan. Mungkin itu kayak apa contohnya? Contohnya mungkin kayak apa? Contohnya mungkin sudah punya istri. Udah punya ini? Berapa? 1. Kalau besok kawin lagi mungkin nggak? Nah, itu mungkin namanya. Nah, mungkin yang begitu itulah yang dikuasai Allah, gitu loh. Kamu mungkin besok daftar jadi wali kota,
kamu besok mungkin jadi presiden, kamu besok mungkin jadi Pak Lurah. Ini mungkin segala yang mungkin itu dikuasai oleh Allah gitu loh. Tidak bisa yang mungkin itu nongol dengan atau nongol atas usaha kamu sendiri, nggak bisa. Semua yang mungkin itu dikuasai oleh Allah. Di sebelum langit bumi ini muncul, apa yang Allah kuasai? Ya mungkin itu. Allah siap menciptakan mungkin menjadi apapun yang Allah kehendaki. Allah siap bikin malaikat yang besar. Allah siap bikin makhluk corona yang kecil yang sampai mata saja nggak bisa melihat. Bisanya pakai apa? Begitu di mikroskop gede munculnya rambutan. Kurang ajar. Pernah lihat? Corona, saya pikir corona beneran dikeker rambutan munculnya. Itu kerjaan kamu itu. Namanya apa itu? Namanya apa? Ta'alluq. Seorang yang ketika tidak bisa mengerti ini, maka dia akan kehilangan pemahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya sekarang ini, banyak orang sekarang ini yang kemudian dia tidak memahami tentang perkara-perkara yang mungkin terjadi. Ada yang menganggap bahwa perkara mungkin itu muncul atas usahanya sendiri. Maka orang yang mengingkari takdir, orang yang mengingkari ta'alluq kudratnya Allah, kata Nabi, dia tidak punya nilai dalam agama Islam. Orang yang ingkar kepada takdir, ingkar kepada ta'alluqnya kudratnya Allah, maka dia terhitung orang yang tidak menjadi orang Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari rukun iman. Di antara rukun iman apa? Percaya takdir. Kalau ada orang kok bukan takdir ini mah kebodohannya mereka, bukan takdirnya Allah. Ingkar takdirnya Allah, maka dia keluar dari agama Islam. Quran Allah mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kok dia ngomong ini mah bukan Allah yang bikin? Wah. Jadi banyak sekali orang yang tidak bisa mempertahankan Islamnya sampai mati. Padahal Quran pesannya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di Quran pula Allah mengatakan banyak orang yang setelah iman walladzina amanu summa kafaru summa kafaru. Berarti ada orang-orang yang masuk Islam terus keluar, masuk lagi terus, maka janganlah sampai kamu keluar dari agama Islam. Nah, yang mengeluarkan orang dari Islam banyak. Ada ucapannya, gara-gara mengucapkan keluar. Gara-gara berbuat sesuatu keluar, gara-gara meyakini keluar, walaupun tanpa niat. Ini yang berat. Kalau untuk jadi orang kafir harus niat, mungkin orang nggak jadi kafir. Kenapa? Karena saya nggak punya niat untuk jadi orang kafir. Tapi gara-gara ucapan kamu yang sembrono, keluarkan. Gara-gara etikot kamu yang rusak, keluarkan. Nggak terhitung sebagai orang Islam nanti di akhirat. Di dunia kamu pegangnya KTP, saya Islam. Yang ngerti kamu masih di dalam Islam siapa? Nggak ada yang ngerti. Orang lain lihat kita Islam dari KTP, penampilan kamu. Tapi nanti di akhirat akan ditunjukkan kamu sudah keluar Islam. Mana? Kamu mengucapkan ini, meyakini begini, kamu melakukan ini. Maka ini semua menjadi pintu kamu keluar dari agama Islam. Di antaranya apa?
mengucapkan semua agama sama. Semua orang yang baik bisa masuk surga. Maka orang ini mengingkari Al-Qur'an. Quran mengatakan wa raditu lakumul islama dinan. Dan agama yang Allah ridhoi itu hanya agama Islam. Allah meridhoi Islam menjadi agama kita. Kalau sampai kamu ngomong sama, hati-hati, ucapannya sedikit berbahaya untuk kamu. Sekarang ini musim corona, ada orang yang sekarang ini nampak mana ahli adat, mana yang ahli tauhid, ahlilah sama ahli adat. Orang yang ahli adat, ketika seseorang itu meninggal, corona ya, mati ya, corona ya, mati ya, corona ya, mati ya. Kenapa? Semua disebabkan karena dia ahli adat. Dianggap corona itu mematikan, dianggap corona itu menyebabkan seseorang itu mati. Penyebab mati itu banyak, nggak cuman corona. Bisa kesandung, kejedot pintu, mati. Makan salak sama bijinya keselak, mati. Tidur merem, nggak bangun lagi, mati. Banyak penyebabnya mati. Hingga mati itu adalah ciptaannya Allah, takdirnya Allah. Bukan karena corona, bukan. Dia mati ditakdirkan oleh Allah. La yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak akan bisa mundur dan gak akan bisa maju. Kalau ada orang tiba-tiba dia mau ngambil obat, sakit, obatnya mau diambil, jatuh, botolnya pecah. Ketika pecah nggak bisa minum obat, cekik-cekik mati. Sebelum cekik-cekik di hatinya, coba tadi obatnya nggak pecah, saya nggak akan mati. Ini matinya su'ul khatimah. Kenapa? Kenapa? Dia mengingkari takdir. Dia mengingkari matinya itu sudah Allah tentukan waktunya. Mau botolnya pecah, mau botolnya nggak pecah, mau yang diminum 7 botol tetap mati. Nggak ada ukurannya. Ini orang iman kepada ta'alluq. Jadi kalau kita sudah bicara hubungan sifat Allah dengan perkara yang lain, nanti kita akan tahu bahwa kita ini tiap waktu ada dalam naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam kepengurusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga tidak ada yang mestinya seseorang itu khawatir tentang rezekinya, khawatir tentang kehidupannya, khawatir tentang besok bagaimana. Ini mesti nggak ngerti ta'alluq orang ini. Mesti nggak ngerti ada hubungan antara dia dengan kodratnya Allah. Nggak ngerti, dianggap Allah itu melepaskan dia. Nah, terserah kamu lah, sepintar-pintar kamu lah. Ya begini mesti pusing. Besok gimana, lusa gimana. Ini ahli adat namanya. Nah, bagi orang yang mengimani ta'alluqnya kodrat, maka dia akan tahu yang besok ya urusannya besok. Kita berpegang kepada akal yang sehat dan hadis qudsi, ayat-ayat Quran, hadisnya Rasulullah, bagaimana Allah memberitakan kepada kita tentang bahwa segala sesuatu itu berada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga hatinya seorang mukmin akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap kita sholat, yang kita ulang-ulang bacaan apa? Al-Fatihah. Apa isinya?
Isinya apa? Hah? Alhamdulillah. Itu yang kita ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangun lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Bangun lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Terus menyatakan seperti itu, bahwa ini semua pertolonganmu ya Allah, ini karuniamu, ini anugerahmu ya Allah, ini darimu ya Allah. Kita akui. Jadi bukan mengetahui sifat kudrat saja, tapi kamu dituntut mengakuinya tiap waktu gitu. Bahwa saya ini berkaitan sama ta'aluk kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tiap waktu saya ini berhubungan dengan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah lepas dari kudratnya Allah. Ini yang dituntut, bukan cuma mengetahui tapi mengakui. Karena yang namanya iman dituntut apa yang kamu ketahui, kamu meridhoinya. Itu iman. Sebagian orang ulama mendapat apa itu iman? Yang kamu ketahui tentang Allah, tentang Rasul, kamu ridho. Saya ridho Allah itu yang mengurus saya, menciptakan saya. Ada orang yang nggak ridho sama itu, tahu Allah Tuhan tapi nggak ridho dia. Masa sih Allah semua, saya ngapain lagi kerjanya dong? Maka dia nggak ridho kalau Allah mentakdirkan sesuatu pada dirinya. Dia nggak ridho kalau Allah mengatur kehidupannya, rezekinya batasin. Nggak mau dia. Maka ini orang-orang yang hilang imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dituntut dari kita bukan lagi hanya mengetahui, tapi sampai kepada mengakui bahwa Allah itu kudrat, dan kudratnya Allah tiap waktu itu berhubungan sama seluruh hamba-hambanya ya. Ini bicara sifat hayat. Insyaallah kita akan sambung lagi besok bicara sifat sama dan basar. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan kita tetap menjadi orang Islam, Allah jadikan keluarga kita tetap jadi orang Islam, Allah mudahkan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayat kita, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dunia selamat sampai akhirat selamat, bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba واصلنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.